Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Akhwat wal ummahat, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk dalam hadis ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab adab dan makarimul akhlak, akhlak mulia, yang kita bawakan dari tulisan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah ada dua bab yang kita singgung. Yang pertama, adab dalam menjaga amanat atau menjaga, yakni amanat di sini adalah rahasia. Ya, bagaimana Islam memandang jika seorang diberikan amanat yaitu rahasia, bolehkah bagi dia untuk membocorkannya atau seperti apa ketika seorang mengajak bicara secara sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian juga adab yang kedua adalah adab yang berjalan. Yang dimaksud di sini bukan berjalan secara sempurna adabnya, akan tetapi yang disinggung tidak boleh berjalan dengan pertantang petenteng, yakni dengan menyombongkan diri. Nanti kita akan bahas. Taib, yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, yanbaghi lil insan an la yadkhula fi sirri qaumin wala hadithin lam yudkhiluhu fi. Saya bacakan dulu konteksnya. Tidak boleh bagi seorang untuk masuk ke rahasia orang lain, wala hadithin, atau tidak boleh langsung mengikuti obrolan orang-orang lam yudkhiluhu fihi, yang dimana mereka belum mempersilahkan orang tersebut untuk nimbrung. Nanti kita akan singgung. Wala yajuzu al-istima'u ila kalami qaumin yatasyawarun, dan juga enggak boleh mendengarkan orang yang lagi bermusyawarah.
intern 3-4 orang, kemudian kita ikut dengerin walaupun dari jarak 10 meter ya, atau ikut nimbrung, ikut duduk tanpa dipersilahkan. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Wa man talaffata fi hadithihi, barang siapa yang ketika ngobrol sama orang dia tengok kanan kemudian tengok kiri, berarti itu apa, Bu? Isyarat itu adalah rahasia. Fahuwa kal mustawdi' li hadithihi, maka dia seperti gudang untuk menjaga obrolannya. yakni ini isyarat untuk dirahasiakan. Yajibu hifdhuhu, wajib bagi dia untuk menjaganya. Li'anna talaffutahu yu'ti talaffuta wa tafazzu'a, karena tatkala orang itu tengok kanan tengok kiri adalah isyarat bahwasanya ini adalah sesuatu yang privat, tidak boleh diumbar. Ini konteks yang kita bahas. Mari kita ulik bersama pembahasan yang disampaikan ya oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Kata beliau, saya bawakan dari Syekh Abdullah Fauzan, yang bagi lil insan an la yadkhula fi sirri qaum, tidak boleh seseorang masuk ke rahasia orang lain. Ya, tidak boleh seorang yang masuk ke rahasia orang lain. Seperti apa? Ya, ini banyak terjadi nih ya. Ka'an yajlisa inda syakhsin yufdi ila ghairihi bisir au yuhaddithu bihadithin lam yadkhulahu au yadkhuluhu in kanu akthar min itsnain. Seperti kalau ada dua orang lagi ngomongnya kalau orang ngomong berdua gimana sih, Bu? Terok-terok apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Kemudian ada satu orang lagi ikut nimbrung ya, atau berdiri. Ya kadang kan ibu-ibu kalau ngamprok gimana? Ya, kadang ahlan, assalamualaikum, kaif halukum, bekhair, apa semua. Habis itu ngomong, tahu nggak si fulan ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, assalamualaikum, salam. Ya, udah gitu diem, nggak langsung permisi. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Udah antum permisi saja, assalamualaikum, ya salaman, udah jangan ikut nimbrung. Kenapa? Sering nggak Bu kayak gitu? Karena bisa jadi yang diobrolkan oleh dua orang itu adalah apa? Rahasia. Dan itu sering terjadi, entah itu di kalangan ibu-ibu ataupun di kalangan bapak-bapak. Akhirnya apa? Karena ada orang yang ketiga, kita jadi ganti pembahasan atau diem-dieman, meneng-menengan, pelotot-pelototan. Ya, ini salah. Orang yang ketiganya yang nggak punya adab. Nggak boleh. Bahkan di sebagian riwayat sahabat ya itu sampai mengusir. Kenapa ente di sini? Sana, keluar. Saya nggak mau mengizinkan Anda untuk di sini. Kenapa? Ini hak dua orang tadi. Hak dua orang tadi untuk masih dalam privasinya. Dalam obrolan khususnya tidak boleh orang yang ketiga ikut nimbrung kecuali diizinkan. Sini antum sini dulu. Ana punya pembahasan. Antum kayaknya tahu nih. Nah, yang seperti ini sudah dapat izin apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah dapat izin itu lain cerita. Tapi yang kita bahas ini tidak diizinkan oleh orang lain, oleh dua orang tersebut, maka tidak diperbolehkan orang ketiga ikut nimbrung. Entah itu pembahasan biasa, apalagi pembahasan amanat, pembahasan rahasia, atau pembahasan biasa, nggak boleh sampai diizinkan. Karena bisa jadi pembahasan dua orang ini hanya layaknya sama dia, tapi ketika ada orang ketiga dia belum pantas untuk mendengarnya. Bisa jadi, paham apa tidak? Walaupun ini bukan rahasia, bisa dipahami. Walaupun ini bukan rahasia, mungkin pembahasannya hanya untuk dua orang ini berlaku. Tatkala ada orang yang ketiga ikut nimbrung, maka pembahasannya jadi nggak enak. Apapun, kita nggak membicarakan ghibah, nggak membicarakan apa, tapi kita sedang membicarakan adab ketika
ya ketika membicarakan sesuatu perihal. Faham apa tidak? Enggak boleh orang ketiga ikut nimbrung kecuali jika diizinkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini larangan ini berlaku, larangan ini disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini makruh, ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan. Kalau kalimat tidak diperbolehkan itu menurut ulama-ulama terdahulu hampir mengandung kepada hal yang tidak disukai atau yang diharamkan. Ya, tidak diperbolehkan. Sebagian lagi mengatakan makruh karahata tahrim, yakni makruh yang dilarang sampai ke derajat yang haram, yang tidak diperbolehkan. Jadi enggak boleh kita masuk ke pembahasan orang lain. Wala haditsin lam yudkhiluhu fihi, dan enggak boleh juga mendengarnya. Nimbrungnya aja enggak boleh, mendengarnya pun juga enggak boleh. Yakrahunahu istima'ah, tidak boleh memperdengarkan pembicaraannya. Hadirnya antum enggak boleh, apalagi mendengarkannya, apalagi sampai nguping. Tahu nguping Bu ya? Yang nguping, entah itu nguping disengaja atau tidak disengaja, enggak boleh. Yang nguping pasang telinga di apa itu namanya, di pintu, ya enggak boleh. Wa qad warada fi hadis Ibnu Abbas, ada satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad ya dan yang lainnya, mengatakan man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan sebuah kaum, yakni manusia, orang lain, dan mereka sangat membencinya jika ada orang yang mendengarkannya, artinya ini rahasia, au yafirruna minhu, atau tidak menginginkan orang lain, yakni lari kalau ada yang mendengarkannya, tidak menginginkan, subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah, maka akan dituangkan di telinganya pada hari kiamat timah panas atau cairan yang panas. Ya, hati-hati. Tuh lihat bagaimana Islam menjaga ya masalah hak-hak manusia. Kalau privat nggak boleh. Ya, jangan sampai kita nguping, tidak diperbolehkan. Jangankan itu, kita dengan nguping dengan badannya pun ikut orang pada risih, apalagi sampai sembunyi nggak diperbolehkan. Dan ini ayuhal ikhwah, hadis ini adalah ancaman yang keras bagi mereka yang melakukan perbuatan tadi, dan termasuk akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Apa cirinya dosa besar, Ibu? Cirinya ada ancamannya. Ciri dosa besar dari dosa kecil, kalau dosa besar itu ada ancamannya, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Ancaman di sini mana? Mendapatkan dikucurkan timah panas. Berarti itu ancaman apa bukan? Ancaman, dan namanya ancaman bagian dari karakteristik dosa besar. Kata para ulama mengatakan dosa besar adalah dosa yang apabila dilakukan mendapatkan ancaman di dunia ataupun di akhirat, serta mendapatkan hukuman had di dunia. Ancaman seperti tidak masuk surga, itu ancaman. Mendapatkan azab kubur, itu ancaman. Seperti masuk ke neraka, atau diteliti, diperkecil, dispesifik seperti ini, mendapatkan siksa dari siksa api neraka, dituangkan timah panas di telinganya, ya, mendapatkan murka, itu ancaman. Mendapatkan laknat, itu ancaman, ya, mendapatkan siksa yang disegerakan di dunia, itu ancaman, atau mendapatkan hukuman had di dunia, itu
adalah bagian dari karakteristik dosa besar. Seperti zina. Zina hukuman hadnya apa, Ibu? Hah? Hukuman hadnya apa? Hah? Dirajam ya, taunya langsung rajam. Ada dua. Kalau belum nikah sama yang sudah nikah atau yang pernah menikah, yakni entah itu janda ataupun duda. Kalau yang belum menikah, perjaka, perawan, berzina, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali plus diasingkan ke negeri yang jauh. Seperti kalau Indonesia mungkin ke Papua, ya, atau di pedalaman Kalimantan misalkan, ya, itu adalah di tempat yang jauh kalau dia rumahnya misalkan di Jakarta. Kalau yang sudah menikah, statusnya menikah atau pernah menikah, janda ataupun duda, maka kalau berzina dirajam sampai mati. Ya, dirajam itu seperti apa? Ibu nggak tahu di YouTube ada apa tidak? Yakni badannya dikubur ataupun tidak, ini tergantung dari putusan hakim. Kemudian dilempari batu yang tidak besar dan tidak kecil, batu dari besi, kerikil, sampai mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu hukuman zina, hukuman had. Seperti hukum mencuri, dipotong tangan. Seperti ya orang yang membunuh dikisos, dibalas lagi. Maka itu adalah hukuman had, dan itu bagian dari apa? Bagian dari karakteristik dosa besar. Kenapa di sini disebutkan au yafirruna minhu hadisnya, atau mereka tidak suka mendengar orang lain mendengarkannya. Dan itu bisa dilihat dari mana? Pertama, pintunya ditutup rapat-rapat. Iya apa tidak? Ya kan, sebagian orang kan dia nggak ngomong, saya nggak boleh dengar. Sebagian orang ada yang pura-pura bahlul, Ibu. Kan dianya nggak ngomong, ini rahasia. Nah, ini bahlul. Ini polos orangnya. Buktinya apa? Pintunya ditutup rapat-rapat. Ngomongnya berdua. Suaranya dilirihkan. Tengok kanan, tengok kiri. Itu semua adalah indikator bahwasannya ini adalah sesuatu yang privasi, rahasia. Nggak harus kor-kor, oh ini rahasia ya. Ini rahasia, enggak. Bisa dipahami? Sehingga kalau ada orang yang mencuri-curi kabar, mendengarkannya, maka terancam untuk masuk ke dalam hadis ini, ya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Begitu juga orang yang menyadap HP, hati-hati. Menyadap bukan orang yang pihak berwenang, ya. Kalau negara kan ada maslahat. Ya, ada maslahat, misalkan kayak KPK menyadap karena dia terduga korupsi, ini lain cerita. Tapi kita berbicara bukan orang yang berwenang, ya, tetapi manusia biasa, rakyat biasa, maka nggak boleh menyadap, ya, menyadap pembicaraan orang lain, ya, dengan seketika, maka ini akhlak yang buruk, tidak diperbolehkan. Wala yajuzu al-istima' ila kalamin qaumin yatasyawarun. Nah, ini juga penting nih, Ibu. Enggak boleh juga langsung duduk-duduk mendengar orang yang lagi musyawarah. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena yang namanya musyawarah, apalagi intern, itu sama dihukumi dengan rahasia, dengan privasi, tidak diperbolehkan kecuali kalau ibunya dipaksa duduk di sini. Enggak, antum kan lagi ngomong. Enggak apa-apa, duduk di sini. Nah, itu lain cerita. Jadi kita tuh harus kritis, harus mengerti situasi dan kondisi, jangan polosan, Ibu. Tahu polos ya? Polos itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya, ya mohon maaf, jangan bahlul amat. Iya apa tidak? Ada nih lagi ngobrol masalah apa gitu. Contoh misalkan DKM masjid.
ya, ngobrol masalah keuangan masjid, ini nanti buat apa, ini buat ini, nanti acara ini. Datang saya karena ada satu dua yang lagi musyawarah itu saya kenal, bahkan teman dekat. Saya tiba-tiba, ahlan, assalamualaikum, ya, gimana, sehat kabar? Kemudian duduk. Nah, ini tidak diperbolehkan, sama seperti orang tadi. Karena apa? Pembahasan yang dibahas adalah privasi. Kecuali kalau mereka mengizinkan ibu untuk duduk di situ. Afwan nih, ini privasi ya, lagi musyawarah. Ya khair, ana duduk sana. Dan ente duduk sini. Enggak, ente lagi ngobrol. Enggak apa-apa. Ente duduk sini. Ayo ngopi di sini. Enggak apa-apa. Kita ngobrol sebentar ya. Kita musyawarah sebentar, nanti habis itu ngobrol. Di sini aja. Nah, kalau seperti itu sudah mendapatkan izin, maka sudah keluar dari koridor larangan tadi. Bisa dipahami? Apapun, entah itu yang sifatnya formal, apalagi formal biasanya lebih ketat, atau yang banyak terjadi di pelanggarannya ini adalah yang non formal, gara-gara teman dekat, gara-gara sering ketemu, ya, dan lain sebagainya, sehingga privasi itu dilabrak sama dia, dirobek. Ini tidak boleh. Tetap, hatta itu teman dekat, hatta itu orang terdekat kita, Islam tetap menjaga hak-hak manusia, tidak boleh dilanggar. Kemudian kata Syekh Ibnu Aqil, Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala, wa man talaffata fi hadithihi fa huwa kal mustawdi' li hadithihi. Barang siapa, ini juga ciri orang yang menyampaikan rahasia. Barang siapa yang tengok kanan kiri ketika dia berbicara, mengajak bicara kepada orang tersebut, fahuwa kal mustawdi' li hadithihi, maka dia harus menjaga pemberitahuannya tadi, kabarnya tadi. Artinya itu adalah amanah, tidak boleh dibocorkan. Karena tatkala dia tengok kanan dan tengok kiri, itu adalah kabar secara non lisan bahwasanya ini adalah apa? Amanat. Itu isyarat bahwasanya dia takut untuk didengar oleh orang lain. Ya. Sehingga wa huwa bihadza yush'iru mukhatabahu bi anna kalamahu sir, sehingga menghabarkan kepada orang yang diajak bicara bahwasanya ini adalah rahasia dan Anda dispesialkan masalah ini. Seakan-akan ketika dia tengok kanan, tengok kiri, ada lisan yang mengatakan, keadaannya mengatakan, jaga perkataanku ini, jangan dibocorkan. Itu secara keadaan. Gimana lagi kalau dia ngomong secara tolong ini amanah, ini rahasia, jangan dibocorkan. Ini jauh lagi. Subhanallah, hati-hati ya, menjaga amanat ini susah ibu. Dan subhanallahnya, godaan setan itu luar biasa. Kita sudah tahu nih ini rahasia, ketemu sama orang lain gatel, ini mulut ingin, pengen cerita. Apalagi kalau ibu sudah tahu orang lain nggak tahu, kayaknya itu sebagai bak pahlawan. Nih saya punya kabar nih, ya. Kalau orang yang, kalau bahasa orang sekarang ya, kalau yang mulutnya ember, ya, itu susah untuk menjaga rahasia tadi. Karena syahwatnya dia itu apa? Mengalir deras, bahwa menceritakan rahasia adalah sebuah kepuasan tersendiri. Wah, ini bahaya itu. Harus dibawakan ambulan, ya, untuk diterapi. Nggak boleh. Hati-hati. Dan ibu-ibu juga jangan gampang menceritakan rahasia. Harus lihat nih, ini orang mulutnya ember apa enggak nih? Ini orang wartawan apa bukan? Ya, apalagi kalau hidup di satu komunitas.
ya, satu etnis yang semuanya sama, misal kampung Arab semua, ya, kampung India semua, kampung Padang semua, biasanya itu natural keluarnya. Iya apa tidak? Iya, sampai ada istilah apa? Tembok bisa berbicara. Hati-hati. Ya, harus kita juga perhatikan. Kira-kira orang ini bisa menyampaikan amanah apa tidak? Karena Ibu, berapa banyak fitnah tersebar, kerugian merajalela disebabkan rahasia yang dibocorkan. Berapa banyak orang ribut, ya, silaturahmi putus, miskomunikasi terjadi, salah pemahaman gara-gara ibu menyampaikan amanat atau rahasia kepada orang yang tidak tepat. Ya, jadi hati-hati. Maka dari hadis ini, ya, kita jadi paham. Apalagi kalau ada orang yang jadi profesinya, nggak tahu ibu pernah dengar nggak? Saya sih sering dengar ya. Cuman ini lagi ada profesi namanya orang jadi Carlota. Tahu Carlota? Nggak tahu ya. Yang hobinya pembantu yang suka nguping, ya. Film itu ya. Itu familiar, tapi nama ini sudah menjadi identik orang yang suka nguping di lakobi seperti itu, Carlota. Ya, film telenovela dulu ya. Ya, saya masih kecil, masih SD. Ya, jangan seperti itu. Itu sampah masyarakat, sampah keluarga itu, akhlaknya seperti itu. Benalu itu. Ya, ibu kalau punya teman, kolega atau siapapun yang hobinya suka mulutnya ember, suka mendengarkan, blacklist, bikin rugi sendiri nantinya, bikin privasi yang diketahui langsung. Jadi ada nih biasanya di satu komunitas atau di satu lingkungan, ya, tanpa menggeneralkan, biasanya ada nih 1-2 orang yang tipikalnya kayak tadi, ya. Hatta di zaman Rasul juga ada yang kayak gitu, ya, yang kalau nyampaikan ke satu orang sudah hitungan menit bak tsunami, semua rumah kena, semua orang bakal kena banjir bandang. Ini banjir bandangnya apa? Kabar yang menyebar. Nah, ini namanya wartawan, ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, tapi hadis ini dhaif. Sebagian ulama menghasankan hadis ini, jadi sebagian yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Idza haddatsa ar-rajulu bil hadisi tsumma iltafata fahiya amanatun. Kalau ada seorang menghabarkan sebuah pembicaraan, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, maka itu adalah amanah. Paham apa tidak? Ketika ibu lagi ngobrol sama orang, terus lihat nih, tengok kanan, kiri, oh maksudnya ini, maka itu adalah apa? Rahasia yang amanah, tertutup. Jadi jangan dibocorkan. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Taib ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu adab yang pertama tentang masalah menjaga rahasia. Dan cukuplah hadis tadi yang kita sebutkan, bahwa orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, ya, itu akan diancam dengan dituangkan timah panas di telinganya nanti di hari kiamat, yakni di neraka. Waliyadzubillah. Bab yang kedua yang kita bahas, dan ini yang terakhir, adalah wa yukrahu al-khuyala waz-zahwu fil masyi wa innama yamshi qasdan fa innal khuyala misyatun yubghiduha Allah taala illa baina as-saffain. Tidak dibenci al-khuyala, jalan yang sombong, membanggakan diri. Wa innama yamshi qasdan, akan tetapi berjalanlah dengan sederhana,
dengan rendah hati. Kenapa? Fa innal khuyala'a misyatun, karena jalan orang yang menyombongkan diri adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tatkala berperang. Ini diperbolehkan. Kecuali tatkala berperang. Apa maksudnya? Baik, kita bahas. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Wa yukrahul khuyala, tidak dibolehkan untuk berjalan dalam keadaan sombong. Yakni tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berjalan dengan gaya yang menampilkan, yang mengesankan tentang keangkuhan dan kesombongan. Ya, tentang keangkuhan dan kesombongan. Entah itu jalan sambil pertantang petenteng, atau jalan dengan memamerkan apa yang ia punya, ya, itu juga masuk dalam kategori takabur dan masuk dalam kategori niat yang buruk, ya. Atau yang si misyatan tunbi'u anit takabur wa ta'azum, yakni dengan apa sih namanya, membusungkan dada, ya. Laisa bil bati'il mutathabbit wala bisari'il mufrid. Bahkan seharusnya dia harus berjalan dengan sesederhana. Gimana sederhana itu? Yakni tengah-tengah, tidak berjalan dalam keadaan lambat bisa. Kalau kata orang seperti Putri Solo, ya, dan juga tidak terlalu cepat. Nanti jalan santai saja, tidak pelan-pelan dan juga tidak cepat. Bal adlan wasata, akan tetapi tengah-tengah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqsid fi masyik, berjalanlah, sederhanakanlah dalam berjalan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan angkuh, sombong, menyombongkan diri, mengangkat kepala, ya. Kalau ngomong, ya, saya yang paling besar. Kalau ngobrol sama orang, ngomongnya tinggi, ya, dan lain sebagainya. Innaka lan tahriqal arda, sesungguhnya engkau enggak bakal menembus bumi ketika berjalan seperti itu. Walan tablughal jibala tula, dan tidak akan menembus sampai julangnya gunung. Maka janganlah berbangga diri, ujub, entah itu jalan dengan memamerkan. Sebagian ibu-ibu nih, ya, misal di sini tangannya semuanya perhiasan. Jalan, kalau jalan, apa kabar? Sehat? Saya pernah ditanya sama ibu-ibu, ya, kajian muslimah juga. Subhanallah, ketika dia datang, ya gelagatnya sih, walaupun kita enggak ngelihat ke hati, ya, gelagatnya memang ke situ. Dibuka ininya gelang keroncongan semua sampai tangan gini. Iya Ustadz, saya tuh nggak tahu ya gimana. Kan kita jadi ilfil duluan kan. Pamer maksudnya apa? Ini juga bagian dari kesombongan, ya. Tidak diperbolehkan, hati-hati. Innallaha la yuhibbul, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri, ya. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya. Sambil kalau makan kerupuk, ambil kerupuknya gini dulu biar kelihatan semuanya, ini permata-permatanya, ya. Nah, hati-hati nih. Bahkan dikhabarkan, ya, di sebagian grup ibu-ibu, ya, kalau di kajian muslimah, mudah-mudahan di sini nggak ada, ya, sambil hadir ikut menenteng apa, tas brandednya. Nah, oh iya, saya ini beli dari Perancis, harganya berapa? Ya 100 juta ini. Ajang pamer-pameran, ya, jangan di majlis taklim. Kalau mau pamer-pamerannya di pameran, ya, bukan di
majlis taklim. Nas'alullah sama-sama. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita niat yang baik dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Artinya tidak diperbolehkan jalan yang seperti itu, yang menyombongkan, lagi pamer, ya, tidak ada maslahatnya, itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sifatnya orang-orang beriman ketika berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman kalau berjalan itu dengan rendah hati, tidak membusungkan badannya, dadanya, lah, tapi dengan sakinatin wa waqar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kewibawaan, dengan tanpa ada rasa sombong, bangga diri. Dan itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa jalannya Nabi SAW itu, ya, idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Nabi itu kalau berjalan itu lurus, fokus ke depan, ya, nggak cepat, nggak lambat, seakan-akan beliau sedang menuruni jalanan yang turun. Tuh lihat, itu jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tengok kanan tengok kiri. Itu termasuk akhlak. Ketika kita berjalan, fokusnya ke depan, Ibu. Jangan tengok kanan, tengok, itu bukan image muslim yang baik. Kita kebanyakan ketika berjalan, kenapa ini? Ya, nanti gitu lagi. Hati-hati, itu termasuk mengurangi, bahkan mencoreng marwah. Karena bisa jadi yang Anda lihat itu adalah privasi, aurat. Nanti kita akan sebutkan pada pembahasan berikutnya. Kita ini harus taghaful. Nanti pembahasan bulan depan insyaallah. Apa taghaful? Taghaful pura-pura nggak tahu kalau ada perbuatan manusia yang mungkin akan kalau ketahuan bisa mencoreng marwahnya. Seperti yang tersingkap auratnya. Taghaful, pura-pura nggak tahu. Seperti, maaf ya, ada orang yang bablas kentutnya, ya, pura-pura nggak dengar. Jangan, siapa nih yang tadi yang suaranya kentut? Nah, itu kenapa? Nanti akan membuat malu orang yang melakukannya. Bisa jadi karena nggak sengaja atau tersingkap auratnya. Itu nanti kita akan bahas. Dan itu akhlak mulia seorang muslim adalah at-taghaful. Apa taghaful? Pura-pura tidak tahu, bukan malah dikorek sampai diinterogasi satu persatu. Ada itu yang hobinya kayak gitu. Jadi di majelis misal ada aromaterapi, tahu aromaterapi, bau aromaterapi, langsung diinterogasi satu, ente yang kentut ya? Terus ya akhirnya semua nggak ada yang ngaku. Terus siapa yang kentutnya? Nah ini nggak boleh, harus taghaful. Karena coba bayangkan jika Anda yang memang melakukannya, kemudian orang lain interogasi, malu enggak? Malu. Nah ini akhlak mulia yang sudah mulai memudar, ya, di zaman sekarang. Ikhwani fiddin azani Allah yakum. Sehingga ketika berjalan pun, ya, jangan tengok kanan tengok kiri, lurus. Ya, bukan berarti lurus itu ada tembok ditabrak, bukan, Bu. Ya, maksudnya adalah tidak banyak menengok. Ya, kesini lihat pintunya dibuka, ya Allah ada orang. Boleh. Makanya dalam Islam ketika ngetok pintu itu bukan di pintunya langsung. Nggak boleh. Ketok misalkan ini pintu, ya, ini pintu. Kita ketoknya di mana? Di sininya. Ya, bukan di hadapannya. Ngetok dulu terus ke samping. Bukan malah
buka jendela. Ini kurang adab, kurang ajar. Gak boleh. Mau ada respon atau tidak, gak boleh kita melampaui batas. Ketuk pintu 3 kali. Gak ada ya jangan dablek. Ditungguin. Ini orangnya lagi tidur nih. Berarti dia gak mau buka buat ente. Pulang sana. Ya. Sebagian orang ditungguin, diteleponin. Udah tahu teleponnya di reject atau di silent, itu sebenarnya ada indikasi jangan balul amat. Jangan polos-polos amat. Sebagian orang ya tadi PPB Ibu. Tahu PPB? Pura-pura bahlul. Ya, TTD tidak tahu diri. Ya. Terus maupun itu menyangkut tentang hakmu ataupun tidak, nggak boleh melampaui batas. Ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Terus habis ketok pintu nggak ada, dilihat diteropong jendelanya, nggak boleh. Kalau Anda melihat aurat gimana? Kan ibu-ibu rata-rata nggak pakai kerudung di rumah, iya nggak? Nah, misalkan saya laki-laki yang kayak gini, ngelihat ibu nggak pakai kerudung, ya gimana? Ibu risih, bahkan bisa nangis. Kenapa? Auratnya tersingkap. Ya, tidak diperbolehkan. Ini pentingnya adab ya dalam Islam, dan banyak dari kita yang menyepelekan atau menganggap ini adalah hal yang yang biasa, dianggap sebelah mata. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kata ulama, fa inal khuyala misyatun yubghiduhallah. Karena jalan orang yang sombong itu dimurkai oleh Allah. Disebutkan juga jalan seperti ini. Ini juga nggak boleh. Ini petantang petenteng, ya tidak dibolehkan jalan seperti ini. Ini contoh orang yang takabur, yang sombong. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, kecuali ketika berada di dalam barisan peperangan. Sombong itu diperbolehkan ketika perang. Kenapa? Supaya menjatuhkan mental musuh, supaya menguatkan barisan kaum muslimin, menunjukkan kaum muslimin ini aziz. Ya, mereka mempunyai harga diri, kehormatan yang harus dijunjung tinggi, sehingga bisa meruntuhkan orang-orang kafir, musuh Islam. Ini yang diperbolehkan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbu Allah. Ada sebuah kecemburuan yang dicintai oleh Allah. Wa minha ma yubghidu Allah. Dan di antara kecemburuan ada yang dibenci oleh Allah. Wa minal khuyala ma yuhibbullah wa minha ma yakrahullah. Ada kesombongan yang dicintai oleh Allah, ada kesombongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ghira allati yuhibbullah, adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah, fal ghiratu fir ribah. Kecemburuan tatkala ada sangkaan atau tuduhan. Ya, ketika ada sangkaan atau tuduhan, indikator bahwasanya orang ini melakukan ini dan itu, kemudian ada kecemburuan, itu sesuatu yang dicintai. Wa ammal ghira allati yubghiduha Allah fal ghira fi ghairi ribah. Adapun cemburu yang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah kecemburuan yang dilandasi tidak ada keraguan, yang tidak ada tuduhan. Dikit-dikit ya ibu ya tanpa ada angin, tanpa ada sebab tiba-tiba cemburu pada suaminya. Ini yang tidak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtiyalu alladhi yuhibbullah, adapun kesombongan, kegagahan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kesombongan seseorang pada dirinya tatkala perang dan tatkala sedekah. Tatkala sedekah itu juga diperlukan kesombongan, yakni kesombongan pada dirinya, saya ini terbebas dari kekikiran. Saya mendermakan harta ini
karena rasa derma saya kepada kaum muslimin, atas kasih sayang saya kepada kaum muslimin untuk membantu mereka. Ini kesombongan yang diinginkan, dicintai oleh Allah, bukan kesombongan nih saya tajir, bukan. Yakni nih saya mudah-mudahan bisa lepas dari kebakilan yang kebanyakan, kebakilan, kekikiran ini menginggap hampir seluruh manusia. Kesombongan, kegagahan yang membuat dia banyak bersedekah, itu maksudnya. Bisa dipahami? Ya, ikhtiyal inda as-sadaqah. Wal ikhtiyalul ladzi yubghiduhu Allah, kesombongan yang dimurkai oleh Allah adalah kesombongan dalam hal kebatilan. Dalam hal kebatilan itu yang tidak disukai. Pernah Nabi suatu ketika, dan ini kita tutup, Nabi pernah melihat Abu Dujana ya berjalan dengan sombong ketika perang. Ya, maka kata Nabi SAW, innaha misyatun yubghidhuhallah illa bihadzal mawdi'. Ini cara berjalan yang dimurkai oleh Allah kecuali keadaan yang seperti ini, yakni ketika perang itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini 2 poin atau 2 bab yang kita bahas tentang adab. Yang pertama adab tentang apa? Tentang menjaga rahasia. Kemudian yang kedua adab berjalan yang tidak dilandasi dengan kesombongan. Artinya berjalan dengan tawadhu, berjalan dengan rendah hati, berjalan dengan tidak sombong. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa waktu. Ada beberapa waktu untuk bisa tanya jawab. Dipersilakan. Yang mau nanya dulu langsung ada? Nah, silakan Ibu. Kalau bisa sesuai materi dulu ya. Nah, membocorkan rahasia berarti dia tidak menjaga amanat. Hukumnya haram, jelas. Hukumnya berdosa. Dia telah berkhianat namanya. Dan di antara sifat orang munafik adalah apabila dipercaya dia berkhianat, dan itu dosa besar. Ya. Cirimu orang munafik ada 4 atau ada 3. Apabila dia berbicara dia berdusta, ya, berbohong. Apabila dia bikin janji tidak menepati. Apabila dia dipercaya dia berkhianat. Dan apabila dia bertengkar dia berbuat curang. Ya, itu diantara ciri orang-orang munafik. Sehingga tatkala dia mendapatkan rahasia dan itu amanat kemudian ia bocorkan, maka dia teridentifikasi, terjangkiti sifat munafik. Orang munafik dan orang munafik ya ini diberantas oleh Islam. Ya, walaupun ini munafiknya munafik kecil, ada munafik kecil, ada munafik besar. Munafik besar bisa murtad dari Islam. Tapi kalau munafik kecil masih muslim. Tetapi seseorang kalau terjangkiti dengan sifat munafik, maka dia akan dibenci oleh manusia. Karena sifat-sifat munafik itu tidak ada yang menguntungkan. Tidak ada yang menguntungkan dan juga menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk menjaga amanat. Ya, apabila disampaikan amanat kepada kalian, maka tunaikanlah amanat tersebut kepada haknya. Dan rahasia bagian dari amanat. Dan nanti akhirnya Anda, orang yang tidak menjaga rahasia atau amanat, akan dijauhi oleh orang, dibenci. Jangan sama si fulan itu mulutnya ember. Akhirnya mendapatkan julukan yang buruk. Ya, mendapatkan julukan yang buruk, tidak baik. Ya, waliyadzubillah. Nah, ada lagi bertanya? Ada lagi? Bismillah, bolehkah kita? Datang.
Bolehkah kita bertanya ketika mendengar suami sedang telepon secara sembunyi-sembunyi? Misalkan ketika sedang telepon, istri datang, telepon langsung diakhiri. Apakah boleh istri bertanya atau kepo, Ustadz? Ya, tetap yang namanya privasi itu harus ada hak-hak dan aturannya yang harus dijaga. Ya, termasuk dalam kategori ruang suami istri. Kadang ada beberapa hal dari suami yang tidak boleh istri tahu karena ini privasi. Begitu juga istri, ada beberapa hal yang mungkin suami tidak boleh masuk ke dalam urusan tersebut. Ya, entah itu urusan pekerjaan atau urusan yang lainnya, urusan keluarga suami atau urusan keluarga istri yang mana itu sifatnya rahasia keluarga misalkan, tidak dianjurkan. Tidak diperbolehkan suami ataupun istri untuk kepo, ya, kecuali jika memang ada misalkan arah yang mencurigakan, misalkan bahwasanya dia melakukan maksiat dan lain sebagainya, ya ini kasus tertentu. Tapi kita berbicara secara umum. Secara umum nggak boleh istri kepo kepada suami, begitu juga suami kepo kepada istri. Ya, masing-masing mempunyai hak-hak yang harus dijaga aturannya. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghindari apabila ada teman yang ngajak ngobrol tapi arahnya membicarakan aib orang lain? Bagaimana cara menghindarinya, baik teman ataupun keluarga yang mengajak ghibah, Ustaz? Mohon nasihatnya, semoga Allah mudahkan. Ya, caranya adalah nasihati bahwasanya ghibah adalah dosa besar, makan bangkai saudaranya sendiri, ya, nanti di hari kiamat mendapatkan ancaman, nanti pahalanya akan diberikan kepada orang yang dighibahi. Pahala salat, pahala zakat, puasa, haji nanti bisa ditransferkan kepada yang lain. Maka nasihati tentunya dengan baik dan benar. Jangan malah diem saja. Ustaz, saya akan mengingkarinya, tapi menikmati hadis-hadis ghibah, pembicaraan ghibah. Terima kasih. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, nasihati. Ya, termasuk adab majlis, adab bermajlis, adab ngobrol adalah dengan cara apabila melihat kemungkaran maka perlu diluruskan, tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, jangan menggurui misalkan, ya, jangan mengomentari dengan kasar, ya, tidak boleh, dengan cara yang sebaik mungkin. Wallahu taala alam shawab. Ustaz, kakak saya minta tolong dibantu untuk menggadaikan BPKB motor saya. Apa yang harus saya lakukan disebabkan saya belum bisa bantu karena saya juga belum punya uang untuk membantu. Apa di luar tema. Pertama adalah membantu orang ketika kita mampu. Kalau tidak mampu, ya maka tidak usah mengorbankan diri sendiri. Allah saja mengatakan dalam perintah-perintahnya, ini masalah perintah Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kadar kemampuannya. Makanya ibu sholat berdiri, nggak bisa ya duduk, nggak boleh dipaksakan berdiri,
Iya nggak? Kalau duduk nggak bisa ya berbaring. Nggak ada air berwudu ya tayamum. Iya nggak? Nggak semua kaum muslimin zakat, hanya orang-orang yang tertentu saja. Nggak semua orang berpuasa, hanya orang-orang tertentu saja. Ada wanita hamil, wanita haid, nifas, orang yang sakit, orang yang safar boleh berbuka. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan. Kemudian haji juga sama. Haji tidak semua orang haji. Kalau semua haji, ya Mekah nggak kuat nampung, Bu. Ya. Nah itu lihat, Allah kasih barometer sesuai kemampuan. Ini hak Allah lah, hablum minallah. Hablum minallah dikaitkan dengan kemampuan. Nah begitu juga dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Anda mampu silahkan bantu. Kalau tidak mampu ya bilang secara terus terang, transparan. Afwan ya akhi, afwan ya ukhti, saya sebenarnya mau membantu tapi terus terang apa daya. Innal aina basirah walakinnal yada qasirah. Mata ini bisa memandang tapi apa daya tangan ini pendek. Ya ini maksudnya adalah apa yang saya punya pun juga sedikit, belum bisa membantu. Ada fulus saya ganti, ada fulus saya bantu, nggak ada fulus ya mohon maaf. Saya juga punya tanggungan seperti ini dan seperti itu. Tentunya dengan diberikan arahan, nasihat dengan baik dan benar, tidak ya asal ceplas-ceplos. Sebagian orang sudah nggak mau bantu, ya memaki lagi. Dasar males, nganggur, wah segala macam, sudah dimaki-maki nggak dapat fulus lagi ya. Nggak, ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh menyakiti orang lain. Anda nggak bisa laksanakan, Anda nggak bisa ngomong dengan baik, ada, silakan lakukan dengan benar. Wallahu a'lam. Apakah dalam bersedekap ketika sholat tidak sah jika terhalang oleh khimar atau mukena, tidak menempel kulit? Maksudnya tidak menempel kulit gimana? Gak pakai baju? Ya? Maksudnya gimana? Seperti ini. Mukenanya ketika sedekap. Di sini sedekap, Ibu. Sedekap. Ketika sedekap gimana? Coba contohkan, saya nggak paham. Ketika sedekap gimana? Oh, terhalang sama kerudung seperti itu. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Intinya adalah bersedekap, ya. Bersedekap antara tangan dengan tangan saling menyatu, ya, bertumpuk, kiri di bawah, kanan di atas, ya. Usahakan tangan dengan tangan menempel, itu bersedekap, ya. Nggak masalah, nggak ada dalil yang harus kalau kudungnya terlipat. Intinya jangan sampai terlihat auratnya, terbentuk auratnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi satu, kita tutup. Kalau sujud apakah diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, selagi ini tidak masalah. Yang penting anggota tubuhnya itu ya turun dan sujud. Seperti ini apa ini namanya? Jidat, hidung itu nempel. Bukan seperti nempelnya gini tuh. Bukan yang seperti ini. Sebagian orang jidatnya saja, hidungnya nggak nempel. Ini nggak boleh. Ketika sujud ada 7 atau 6 anggota tubuh yang harus sujud. Jidat sama hidung nempel di tanah, yakni di lantai, di sejadah. Kemudian tangan menghadap kiblat. Kemudian lutut bertumpu, ya, bertumpu. Sebentar. Iya, naam bertumpu di tanah. Kemudian kaki juga ditekuk seperti ini menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Itu diperbolehkan, ya. Dan tidak boleh tangannya yang seperti ini.
Seperti maaf ketika anjing rebahan itu. Ya, harus seperti ini. Paham? Intinya jika keadaannya seperti itu, maka itu sah sujudnya. Mau kelipet kena mukena atau gimana, kalau sujudnya sudah sesuai dengan yang ditentukan syariat, maka sudah benar. Jangan sampai misalkan kelipet mau kena, akhirnya sujudnya maaf kayak anjing. Tangannya gini. Tuh nempel sama tanah. Ini enggak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kelas ya, sepertinya tatapan ibu mengatakan Ustaz sudah cukup. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.